Setiap hari, jauh sebelum mahasiswa dan dosen tiba, ada sosok-sosok yang bekerja tanpa lelah. Mereka adalah para penjaga kebersihan kampus. Selamat datang dalam film dokumenter kami, lebih dari sekedar pembersih, kisah inspiratif OB Kampus. Film dokumenter ini dibuat oleh tim produksi yang terdiri dari Grace Erina sebagai director, Taska Nandia sebagai kamera person, Mumu Fatimah sebagai produser, dan Elsa Widya sebagai narator. Nama saya Adi Kurniadi, pekerjaan saya sebagai cleaning service. Inilah Kang Adi Kurniadi, lahir di kota Serang, tanggal 22 November 2003. Setelah lulus SMK, ia telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga agar roda pendidikan di kampus ini terus berputar dengan lancar. Namun, kisahnya jarang terdengar. Kalau boleh tahu, udah berapa lama jadi cleaning service dan kerjanya udah dari tahun berapa atau bulan berapa? Kalau masalah kerjaan nggak terlalu lama sih, baru cuma 3 bulan kesini. Kalau boleh tahu, Mas kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Hari biasa itu saya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Apa aja tugas dan tanggung jawab utama yang dikerjakan sehari-hari dalam pekerjaan cleaning service ini? Tugas dan tanggung jawabnya, tentu yang pertama itu ya kebersihan, dan kedua itu kayak ngebantuin orang, paling semacamnya ada yang minta tolong apa, yang bertanya-tanya ya pasti itu dibantuin. Jadi ya itu paling penting dan utamanya itu semuanya kebersihan, karena cleaning service itu buat bikin orang nyaman gitu kan, bukan buat bikin orang terganggu gitu. Biasanya ngebersihinnya tuh kayak di gedung aja atau di mana gitu? Ada bagiannya. Kalau misalkan gedung ya gedung, kalau misalkan taman ya taman. Jadi ada yang bagiannya gitu. Mas Adi ini di bagian apa? Bagian taman. Biasanya kayak ngebersihin apa aja? Paling nyapu yang berdaun-daun yang berserakan gitu kan. Terus sama potong daun gitu pakai gunting kan, sama ngebabat rumput gitu. Jadi banyak lah gitu kan, cabut rumput juga. Gimana sih cara petugas kebersihan ini tuh kayak ngelolain sampah yang nggak bisa didaur ulang, ada yang ada di taman-taman gitu, gimana caranya? Paling itu kita kalau buat sampah yang nggak bisa didaur ulang itu kita masukin ke polybag gitu kan, jadi buat kita buang ke belakang. Sementara itu kalau misalkan ada sampah yang bisa didaur ulang, kayak misalkan bisa dijual gitu apa gimana, kita kumpulin di belakang juga sama. Jadi dipisahin lah antara yang nggak bisa sama yang bisa gitu. Di belakang itu maksudnya ada yang ngambil gitu? Ada yang ngambil, jadi dia itu nanti juga ada yang ngebersihin juga gitu kan di situ. Kasih tahu dong tantangan atau rintangan terbesar yang dihadapin dalam pekerjaan ini, terus gimana cara ngatasinnya? Tantangan, rasa malu sih. Pertama kalau datang ke sini itu malu, karena manusia itu semuanya juga punya rasa malu sih. Tapi yang paling saya terapin di diri saya itu keyakinan buat ngebenerin masa depan ke depannya gitu kan. Jadi ya udah kita jalanin aja semuanya, kita mulai dari nol gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalkan kita kerja sambil malu itu percuma, gak bisa apa-apanya gitu. Jadi makanya kita tuh kalau jadi orang itu harus bisa pede lah gitu, sedikit makan percaya diri, walaupun kita nggak terlalu banget gitu kan dari fisik juga kan, tapi kita percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu kalau buat kerjaan mah. Awalnya Mas tahu pekerjaan ini tuh dari siapa? Terus kenapa Mas milih pekerjaan ini jadi pekerjaan utama Mas? Dulu saya pernah bekerja. Dulu saya pernah bekerja itu di bisnis konsultan. Bisnis konsultan di Bekasi ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan
saya itu hampir mau ngejalanin setengah setahun lah gitu. Jadi di situ kerjaan itu udah nggak bener. Kenapa nggak bener saya bilangnya? Karena harus ditarget. Terutama kalau kita nggak dapet target, kita nggak bakal digaji. Jadi makanya saya itu pulang kan dari sana ke sini nyari kerjaan susah, ke sana sini gitu kan. Minta tolong orang, taunya ada yang nolongin gitu. Jadi ya masuklah sini gitu. Jadi pakai orang dalam lah gitu kan. Seneng gak sih punya pekerjaan ini, terus ada niatan buat cari pekerjaan lain gak? Kalau misalnya dikasih kesempatan lain buat kerja di tempat lain gitu. Sebenarnya saya berterima kasih banyak kalau saya itu udah bekerja gitu kan di sini gitu kan. Cuman ya kalau senang ya senang gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih baik, kenapa nggak diambil gitu kan. Jadi paling saya kalau nanti misalkan ada info buat kerjaan yang lebih baik ditawarin, ya saya ambil gitu. Nggak tergantung sama kerjaan ini juga gitu. Apakah petugas kebersihan pernah mengalami masalah kesehatan akibat pekerjaannya atau gimana? Tidak sama sekali sih. Karena pertama kita itu ngebersihin ya tahu tempat dan tahu pelindungnya gitu kan. Jadi nggak asal kayak misalkan nih buang sampah, artinya kan kalau menurut orang-orang kayak misalkan gimana ya, orang-orang lain kan oh sampah itu kotor ya. Tapi kita tahu cara ngelolanya gitu kan. Jadi nggak asal aja. Makanya itu kalau misalkan ada orang yang bilang kamu itu jorok apa gitu. Iya tahu saya jorok. Tapi saya tahu ngelolanya dengan cara yang baik gitu kan. Saya juga bisa cuci tangan dengan cara yang baik gitu kan. Makanya kita diajarin udah ngebersihin itu kita tuh bisa ngebersihin diri sendiri gitu kan. Dengan cara yang lebih baik gitu kan. Jadi nggak usah asal ngomongnya kayak misalkan sampah itu kotor apa gimana. Emang kotor sih tahu. Cuman ya gimana ini kerjaan kita gitu kan. Yang penting kita itu bisa ngelolanya. Gitu aja sih. Satu lagi, boleh dikasih tahu kesan-kesan dalam bekerja di sini? Kalau menurut saya sih, saya itu nggak mandang setiap pekerjaan ya. Jadi mau kerjaan itu apa kayak yang penting tujuan saya itu dan niat saya itu baik ke depannya gitu. Bukan masalah soal uang ataupun gaji, mau itu besar mau itu kecil, saya ambil. Karena kenapa? Saya punya tujuan, punya tanggung jawab sendiri gitu kan. Bukan masalah tanggung jawab pribadi atau apa ya. Ini sama pihak saya dan keluarga gitu. Jadi ya saya itu harus jalanin semuanya dengan bareng-bareng gitu sama keluarga. Udah gitu. Tanggung jawab aja yang penting itu. Tanggung jawab, kalau laki-laki itu ya tanggung jawab adalah harga dirinya gitu kan. Jadi lebih penting tanggung jawab gitu. Baik, terima kasih atas wawancaranya dan maaf banget udah mau kita minta waktunya untuk ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang mengenakan. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak, Kakak. Saat mahasiswa dan dosen telah pulang, Kang Adi masih berada di kampus, memastikan semuanya rapi untuk hari esok. Selama kita menyaksikan dedikasi yang luar biasa dari sosok yang seringkali tak terlihat, Kang Adi dan rekan-rekan OB lainnya adalah tulang punggung yang menjaga kampus ini tetap berdenyut. Seperti yang kita lihat, peran mereka tak kalah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Jadi, lain kali Anda melihat seorang OB di kampus atau dimanapun, ingatlah bahwa di balik pekerjaan mereka yang tampak sederhana ada dedikasi dan pengabdian yang luar biasa. Semoga film ini membuka mata kita akan pentingnya menghargai setiap peran dalam lingkungan kita, sekecil apapun itu terlihat.